Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mima Nizma selaku dosen pengempu Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dan sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Sherlyn Dewi Anggraini dengan nomor NPM 2022 14 500 279. Perkenalkan, nama saya Nita, NPM 2022 14 500 316. Baik, selanjutnya materi yang akan kami sampaikan tentang ilmu kealaman dasar. Berikut materi yang akan kami bahas. Yang pertama, menjelaskan latar belakang ilmu kealaman dasar. Yang kedua, pengertian tentang ilmu kealaman dasar. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya ilmu kealaman dasar dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Yang kelima, studi kasus atau berita contoh atau hasil dari penelitian. Yang pertama, latar belakang ilmu kealaman dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi dan manusia sebagai subjek pokok yang ada dalam hal ini merupakan makhluk hidup yang paling tinggi kedudukannya. Selanjutnya, yang kedua, pengertian dan pendapat para ahli tentang ilmu kealaman dasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dan pendapat para ahli tentang ilmu kealaman dasar. Yang pertama, pengertian dan pendapat menurut ahli, menurut H.W. Flower. Dalam bukunya Science in Education, ilmu alamiah atau biasa disebut IPA yaitu ilmu yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Yang kedua, menurut H. Abau Ahmadi dan A. Supatmo dalam bukunya SAP Ilmu Alamiah Dasar menyatakan ilmu alamiah atau sering disebut IPA yaitu suatu pengetahuan teori yang diperoleh atau disusun dengan cara khas khusus, yaitu melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, eksperimentasi, observasi, dan demikian secara terus kait dengan cara yang satu dengan cara yang lain. Yang ketiga, menurut Mas Koiri Jasin, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Alamiah Dasar yang diterbitkan PT Raja Grafindo Persada, beliau menyatakan bahwa ilmu alamiah merupakan kegiatan manusia yang bersifat aktif dan dinamis, artinya kegiatan manusia yang tiada hentinya. Dari hasil percobaan akan menghasilkan konsep, selanjutnya dari konsep itu mendorong melakukan percobaan berikutnya, dan seterusnya. Kesimpulan menurut para ahli tentang ilmu kealaman dasar, dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu alamiah dasar basic natural science tidak hanya mengkaji gejala-gejala alam yang terjadi, namun ia juga mengkaji proses-proses alami yang ada di alam, termasuk dalam diri manusia, sebagian-bagian dari alam semesta. Jadi ilmu alamiah dasar adalah konsep pengetahuan yang mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial terhadap gejala-gejala alam termasuk manusia itu sendiri, sebagian-bagian dari alam dan segala yang ada di bumi ini. Tujuan pengajaran ilmu kealaman dasar pada masyarakat. Yang pertama, terciptanya pemikiran yang lebih luas terhadap lingkungan dan gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat, sehingga membuat kita menjadi lebih tanggap terhadap suatu masalah yang terjadi. Yang kedua, memahami alam tempat kita hidup dan tinggal. Yang ketiga, memanfaatkan alam sesuai hukum-hukum alam. Yang keempat, wawasan tentang perkembangan iptek dan teknologi. Yang kelima, kepedulian terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan pengajaran ilmu kealaman dasar untuk mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki pandangan yang luas baik dalam bidang sosial maupun dalam bidang ilmu pengetahuan alam. Mengapa kita harus mempelajari dan mendalami ilmu kealaman dasar saat ini?
Ya, karena di lingkungan sosial kita juga menempati lingkungan alam dan kita akan menemui persoalan pengetahuan alam yang memerlukan penalaran sehingga diharapkan dapat peka, cepat tanggap dan dapat mengambil tindakan yang tepat terhadap permasalahan alam yang ada serta bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dan pendapat para ahli tentang ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Menurut Haji Abu Ahmadi dan Asupatmo, pengelompokan ruang lingkup ilmu kealaman dasar ke dalam 5 pokok bahasan, yaitu 1. Kelahiran alam semesta, kedua, masalah tata surya, ketiga, bumi, keempat, asal mula kehidupan di bumi, kelima, perkembangan variabilitas makhluk hidup. Sedangkan menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma dalam bukunya Ilmu Alam Dasar, bahwa ruang lingkup ilmu kealaman dasar adalah sebagai berikut. 1. Alam semesta dan tata surya. Kedua, bumi. Ketiga, asal mula kehidupan di bumi. Ruang lingkup kealaman dasar. Apa saja yang meliputi ruang lingkup kealaman dasar? Menurut silabus, ilmu kealaman dasar yang diterbitkan oleh Konsorsium MKDU, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Depdikbud, serta Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Agama Jakarta. Materi ilmu kealaman dasar atau IKD meliputi 1. Perkenalan dengan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kedua, ruang lingkup IPA. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam dan perkembangan teknologi. Yang keempat, dampak perkembangan ilmu pengetahuan alam dan kelangsungan hidup. Secara garis besar, ruang lingkup ilmu kealaman dasar atau IKD adalah sebagai berikut. 1. Fisika atau fisik. Yang kedua, kimia atau chemistry. Yang ketiga, biologi atau biological science. Yang keempat, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan atau economics of natural resource and environment. Fisika atau fisik. Ada yang tahu apa itu fisika? Fisika berasal dari kata fisik yang artinya yaitu alam. Fisika merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak hidup atau mati dari aspek wujud dengan perubahan-perubahan yang bersifat sementara. Fisika secara klasik dibagi dalam mekanik panas, bunyi, cahaya, gelombang, listrik. Selanjutnya yang kedua yakni kimia atau chemistry. Kimia atau chemistry merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-perubahan yang bersifat tetap. Kimia secara garis besar dibagi menjadi kimia anorganik dan kimia organik. Kedua bagian itu pada dasarnya membahas dasar Selanjutnya adalah yang ketiga, biologi atau biological science. Biologi sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan mikroba. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Sehingga biologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan dan organisme hidup. Selanjutnya yang keempat, ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Economics of Natural Resource and Environment mempelajari tentang konsep dasar mengenai kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, serta dampak pada lingkungan atas dasar pemikiran kajian ekonomi ekologi.
cabang-cabang antara lain 1. Botani, kedua zoologi, ketiga morfologi, keempat anatomi, kelima fisiologi, dan yang terakhir sitologi. Botani. Botani yaitu suatu cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi. Zoologi merupakan suatu cabang biologi yang mempelajari tentang hewan-hewan. Yang ketiga yakni morfologi, suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk hidup. Yang keempat, anatomi, suatu studi tentang struktur dalam atau bentuk dalam makhluk hidup. Yang kelima, fisiologi, yaitu suatu studi tentang fungsi atau fatal bagian tubuh atau organ makhluk hidup. Yang keenam, sitologi, yaitu suatu studi tentang sel secara mendalam, meliputi struktur molekuler dan lain-lain. Yang terakhir, apa itu studi kasus? Studi kasus merupakan metode dalam mengetahui dan memahami seseorang menggunakan praktek inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Tujuan studi kasus antara lain yang pertama menggambarkan kondisi individu, yang kedua melakukan identifikasi masalah utama pada kasus, yang ketiga melakukan analisis kasus menggunakan konsep teoritis dan teori yang digunakan, yang keempat sebagai informasi yang lebih mendalam terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan otak manusia. Berikut contoh studi kasus. Studi kasus penerimaan seorang ayah terhadap anak autis. Penelitian oleh Ade Surya Febrianto dan Ida Darmawati dari Program Studi Psikolog Universitas Negeri Surabaya. Kesimpulan, secara garis besar bahwa ilmu kealaman dasar basic natural science tidak hanya mengkaji gejala-gejala alam yang terjadi, namun ia juga mengkaji proses-proses alami yang ada di dalam alam, termasuk dalam diri manusia sebagian bagian dari alam semesta. Sekian dan terima kasih atas kesempatan presentasi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Apakah ada pertanyaan? Jangan lupa nanya ya. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.